Salam seluruh pemirsa. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku berlari uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian hari ini, memberitahukan kepada kita, rupanya hidup kita ini bisa bertahan atau terus maju melewati segala kesulitan karena kita punya pengharapan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami sekarang dalam tangan Tuhan, menaruh kehidupan para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami terus bertahan hidup. Bertahan karena kami dapat maju melangkah di tengah-tengah kesulitan karena kami punya pengharapan kepada satu nama, namanya Yesus Kristus. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-28. Amsal pasal 10 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Oh, luar biasa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini mulai dengan harapan orang benar akan menjadi sukacita, berbuah sukacita. Kenapa? Karena pengharapan itu digenapi. Tetapi jangan lupa syaratnya lah hidup dalam kebenaran. Mari saya membantu kita sebentar dengan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau hidup benar pada pemandangan Tuhan, saudara harus ingat bahwa saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan,
dengan merenungkan firman Tuhan dan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja saudara. Kalau perlu sudah bawa buku catatan, karena itu lebih menolong. Nah, sehingga ketika pendeta berkhotbah sudah catat poin-poin yang penting, pokok-pokok yang penting yang menunjukkan jalan hidup bagi saudara-saudara sekalian. Jalan hidup dalam kebenaran. Itulah kata kunci tadi ya, kata firman Tuhan. Katanya, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan yang bagaimana? Yang akan berbuah. Itulah harapan yang didasarkan pada kebenaran, didasarkan kepada ayat firman Tuhan. Saya sederhana aja misalnya, ketika saya berdoa, paling lama saya bisa berdoa, itu pun diselang-selingi dengan memuji Tuhan, 1 jam. Karena firman Tuhan waktu dia sedang di Taman Getsemani, dia mengatakan, berdoa, tidak sanggupkah kamu berdoa bersama dengan aku 1 jam. Jadi karena itu saya berusaha berjuang untuk berdoa 1 jam. Tetapi selama 1 jam itu saya bagi mungkin 10 menit berdoa, 10 menit atau 5 menit memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saya sedang berdoa itu, saya berdoa mengingat janji-janji Tuhan. Misalnya, ketika saya berdoa untuk saudara jemaat yang sakit, saya berdoa, Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka karena Engkau janji, kata firman-Mu dalam Keluaran 15 ayat 26. Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Engkau mengatakan dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus saudara kami ini, jemaat kami ini sudah disembuhkan. Dan saudara sekalian, firman Tuhan katakan demikian. By His stripe you already healed. Mengapa? Engkau sudah disembuhkannya di kayu salib dulu waktu dia pikul segala penyakit dan kelemahan kita di sana. Kenapa saya berdoa kok bertele-tele sebut firman Tuhan? Itu tadi katanya, saya berharap untuk kesembuhan saudara itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kalau berdoa untuk berkat Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberi berkat kepada seluruh jemaat yang saya tidak tahu sekarang keadaannya bagaimana, karena kita tidak bisa bertemu. Tetapi dari informasi dari yang lain-lain saya mendengar pergumulan saudara. Dan saya berdoa, salah satu ayat yang paling mudah kita ingat ialah Filipi pasal 4 ayat 19. Bahkan sudah dibuat nyanyian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pengalaman Rasul Paulus ditransferkan kepada saya dulu, kemudian kepada saudara sekalian. Itu artinya kita berharap kepada Tuhan dalam kebenaran. Dan harapan yang demikian katanya pasti berbuah dan membawa sukacita, membawa kita nanti tertawa menerima penggenapannya. Tetapi hati-hati sekalian, bagian kedua mengatakan suatu kebenaran yang lain. Kata firman Tuhan apa? Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Orang fasik artinya apa? Orang berdosa artinya apa? Perbuatan dosa artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan larang. Dengar baik, mudah sekali kita menggambarkannya. Saya tahu saudara sekalian, bagi saudara yang menyaksikan program ini mungkin saudara ahli teologi ya, saya tahu artinya apa dosa itu. Dosa itu artinya paling gampang dikatakan meleset, kan? Coba masih ingat? Hamartia kan? Itu meleset artinya. Maksud saya mempermudahlah, kita tidak usah kita berdebat tentang hal teologi. Menurut saya mudah sekali saya memahaminya. Saya berbuat dosa karena saya
melanggar apa yang disuruh Tuhan, atau melakukan apa yang disuruh Tuhan, melakukan apa yang dilarang Tuhan, dan tidak melakukan apa yang disuruh Tuhan. Itu saja. Itulah perbuatan orang fasik. Sehingga apa? Hasil doa mereka apa? Nol. Hasil harapan mereka nol, kata firman Tuhan di sini. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk hidup benar, hidup dengan sungguh-sungguh, dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, jadikan kami orang yang benar, orang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan terus berharap kepadamu, berdoa kepadamu untuk masa depan kami yang lebih baik. Dan kami percaya pasti itu akan membuahkan sukacita, membuahkan sesuatu yang persis seperti yang kami harapkan daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.